Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini mengenai carpal tunnel syndrome atau urat kejepit di bagian pergelangan tangan. Nah pemirsa, bagi Anda yang mau bertanya melalui telepon alternatif, interaktif maksud saya, boleh hubungi ke nomor 08 111 01 3210. Baik, kita lanjutkan lagi ya, menyimak dari Dokter Junia. Dokter, tadi gimana dokter? Untuk jawaban yang tadi dokter. Oke, untuk CTS itu sendiri ya, dia itu bisa makin parah tergantung segera diterapi atau tidak, begitu. Kemudian apakah pekerjaannya itu diperbaiki, cara pola pekerjaannya atau pemicunya diperbaiki atau tidak, itu juga mempengaruhi nanti untuk keparahannya, begitu. Berarti yang pertama perlu diketahui bahwa CTS ini bisa disembuhkan dok ya? Betul, bisa disembuhkan. Bisa diterapi, kemudian bisa dicegah dan disembuhkan itu bisa kalau dia masih awal-awal terjepitnya belum terlalu parah. Kalau memang sudah terlalu parah pun masih ada opsi terakhir, kita pembedahan nanti. Pembedahan. Nah setelah dilakukan pembedahan bisa sembuh begitu katakan? Betul, walaupun progres sembuhnya memang butuh waktu ya, yang namanya yang udah dibedah itu berbedalah dengan ciptaan Tuhan yang akan kembali seperti normal. Tetap harus pencegahannya itu dilakukan secara maksimal. Baik, boleh dokter silakan kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjut. Oke, ini ya tadi gambarannya kita bahas gejalanya menjalarnya ke bagian mana saja. Keluhannya selain rasa tidak nyaman, secara motorik saat kita beraktivitas, motoriknya juga terganggu, sensoriknya juga. Jadi rasa ini sangat tidak nyaman, walaupun terlihat sepele ya. Apakah mengancam nyawa? Tidak. Tetapi ini bisa mengganggu aktivitas sehingga menurunkan kualitas kerja dan kualitas tidur. Karena tidak nyaman sekali kalau dia itu rasanya rasa ada yang ganjel tapi nggak tahu apa gitu, terus ada rasa kesemutan, kebas, dipijit juga dia tidak perbaikan begitu ya. Oke. Biasanya penyakit CTS ini banyak kita bahas kalau di namanya kedokteran okupasi ya, di dokter yang khusus menangani penyakit-penyakit akibat kerja biasanya, walaupun pada kejadiannya pada masyarakat umum pun bisa terjadi. Oke, untuk mendiagnosa sesuatu penyakit kita tetap mulai dari pertama anamnesa dulu. Kita tanyain Bapak, Ibu, atau Mas, atau Adek ya, pekerjaannya apa? Yang menggunakan tangan apa? Adakah sesuatu yang sering dilakukan setiap hari berulang? Kemudian sejak kapan sakitnya? Apakah dia berpindah-pindah atau di bagian itu aja? Ketiga, mulanya kapan? Mulanya di mana? Apakah dari jari ke tangan atau awalnya dia dari lengan ke bawah? Itu nanti kita bisa telusuri, oh kira-kira saraf yang mana nih yang mengalami gangguan. Selanjutnya kita tanyain juga adakah penyakit lain, karena ada beberapa penyakit tadi yang menjadi faktor resiko untuk kejadian CTS ini. Setelah itu juga ditanyain udah diobatin pakai apa aja, makin parah atau enggak. Kadang saat sarafnya terjepit radang, makin dipijit, dikusuk-kusuk ya, radangnya makin jadi, gejalanya jadi makin berat. Begitu. Dokter, izin ini saya dengar tadi dikusuk-kusuk sama tukang urut. Ini kan biasanya kalau rasa-rasanya, aduh kayaknya tangan saya rasanya kejepit ini uratnya, terus dibawa ke tukang urut. Ini menurut pandangan dokter seperti apa? Oke, kalau yang namanya patah tulang tidak saya sarankan sama sekali. Oke, kalau sekedar pegel capek terus kusuk-kusuk atau pijit-pijitnya ya, kalau kita kan taunya dikusuk-kusuk ya, dipijit-pijitnya sekedar untuk keluluran atau tuh nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah ada gejala penyakit yang menghambat pekerjaan, baiknya diperiksakan dahulu ke dokter, pastikan apa. Kalau sempat dia peradangan, dipijit, ditekan, begitu peradangannya bisa makin jadi, akhirnya memperberat gejala. Begitu. Karena kita nggak tahu nih
di dalam ini apa yang terjadi sehingga rasa tidak nyaman, apalagi berhubungan dengan saraf, nggak bisa sembarang pijit ya. Baik. Oke. Di anamnesis ini kita juga perlu tanya ke pasien dalam sehari-hari itu pekerjaan yang dilakukan berulang itu sudah berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu perlu ditanyain juga. Begitu ya. Kemudian saat ke dokter, sesudah ditanya ini, pasien biasanya kita lakukan pemeriksaan secara umum ya semuanya, kayak pemeriksaan vital sign, tekanan darah dan lain-lain. Setelah itu baru kita spesifik, kita periksa ke gejalanya. Awalnya kita cek secara general dulu. Coba Pak gerakin tangannya, yang nggak nyaman atau yang sakit itu yang mana? Dirasain, oh gini dok, menjalarnya dari sini sampai ke sini gitu. Nggak semua jari, itu udah khas dan spesifik sekali ya. Setelah itu boleh kita lakukan tes-tes yang lain yang khusus untuk CTS ini. Ada 2 tes nanti ya. Oke, sebelum kita bahas ke situ, kadang kita rasakan juga, ih kok jariku kayak ditusuk-tusuk ya sama dokternya, kayak bukan ditusuk sih sebenarnya, dirasain masih kerasa nggak sensoriknya ini, pakai pakai kapas yang dipelintir kah, bisa pakai tisu kita tesnya, atau ujung pentul kerasa nggak. Di tahap yang udah berat sarafnya itu udah nggak bisa lagi kerasa kayak ada rasa tusukan begitu. Nah kejadian seperti itu biasanya pada pasien diabetes gejalanya bisa jadi lebih berat, karena diabetes sendiri gula itu dia bisa menimbulkan namanya neuropati diabetikum. Jadi sensori sarafnya agak kurang baik, ditambah pula pekerjaan yang sering berulang, jadi double tuh. Jadi dia bisa tumpang tindih ataupun dia join tuh penyakitnya, gejalanya jadi makin lebih berat ya. Jadi timbul seperti komplikasi begitu ya dok ya? Betul. Menarik sekali dokter, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.